Halo Civil Society sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadil dalam channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang baru saja saya selesaikan pada hari ini. Buku ini berjudul Start with Why. Cara Pemimpin Besar Menginspirasi Orang untuk Bertindak, dari Simon Sinek, motivator asal Amerika Serikat. Dimulai dengan mengapa ya, start with why. Start with Why ini adalah buku yang menceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin besar melakukan kebijakan atau memotivasi para pekerjanya atau para pegawainya agar mau bertindak dan loyal kepada dia dan perusahaan dengan cara yang tidak biasa seperti itu. Nah, kita mungkin mengawalinya dari kasus-kasus perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar ya. Untuk nanti akan dibandingkan mengapa Start with Why ini atau metode yang ditulis oleh Simon Sinek ini sangat baik itu diterapkan di sebuah kepemimpinan, baik itu di perusahaan maupun di organisasi. Jadi, sebagaimana kita ketahui, tahun 2025 beberapa perusahaan besar di Indonesia gulung tikar atau menutup produksinya atau beralih pola bisnisnya seperti itu. Yang pertama itu ada Sritek, PT Sritek, bisnis tekstil terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, ya bahkan di Asia ya sudah merambah ke Asia, itu harus menutup produksinya. Ada sekitar 11.000 karyawan yang harus di PHK oleh PT Sritek, dan PT Sritek juga meninggalkan hutang yang cukup besar ya, 1,6 miliar dolar Amerika. Kemudian yang kedua ada Bukalapak. Nah, kita tahu Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yang merupakan karya dari anak bangsa. Diawali oleh mahasiswa-mahasiswa ITB itu yang ingin berperan aktif untuk menaikkan level UMKM di Indonesia. Mereka membuat Bukalapak, dan Bukalapak berkembang bahkan sempat menjadi unicorn ya, dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika. Nah, kemudian perusahaan ini berkembang, datanglah pesaing-pesaing, ada Tokopedia, ada Shopee, ya, ada Lazada. Kemudian di tahun 2025 ini, di awal tahun, Bukalapak mengumumkan bahwa mereka tidak lagi ikut dalam persaingan tersebut, dalam persaingan dunia marketplace ya. Mereka tidak lagi menjual barang secara fisik ya, tapi mereka beralih bisnisnya menjadi menjual token pulsa, token listrik, kemudian transfer kirim dana atau uang dari satu platform ke platform lain, dan yang sejenis seperti itu. Dalam buku ini Simon Sinek mengajak kita melihat ya bagaimana pemimpin-pemimpin besar membuat sebuah keputusan untuk organisasinya atau perusahaannya. Bagaimana misalnya sebuah perusahaan itu membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan berdasarkan data, berdasarkan statistik, berdasarkan tren yang ada di masyarakat. Kemudian mereka membuat promo-promo, membuat kebijakan-kebijakan yang secara waktu itu jangka pendek ya. Misalnya dia ada promo akhir bulan, promo awal bulan gitu. Tetapi kata Simon Sinek, itu tidak memecahkan permasalahan seutuhnya. Tidak banyak
eh, apa namanya, si konsumen yang setia itu terhadap satu perusahaan hanya karena promo-promo eh, jangka pendek seperti itu. Gitu. Contohnya ya, kita teman-teman mungkin sering belanja di marketplace ya, misalnya di Shopee atau di Tokopedia. Apakah teman-teman atau teman-teman sekalian itu setia gitu dengan Shopee, ya kita belanja di Shopee aja gitu, atau di Tokopedia aja gitu. Nah, itu kan jangka pendek. Misalnya juga ada promo-promo dari merek-merek tertentu yang murah misalnya ya. Misalnya orang memakai merek Asus gitu ya. Ada yang merek laptop Asus, ada yang merek laptopnya HP gitu. Nah, kita lihat kebanyakan dari mereka-mereka ini tidak akan pernah setia kepada satu produk gitu. Menurut saya, dia akan memilih produk dengan fitur-fitur yang lengkap tapi murah. Seringkali seperti itu. Nah, akan tetapi berbeda ceritanya dengan merek-merek yang memang secara branding itu sudah kuat, seperti Apple gitu ya, merek-merek Apple. Jadi konsumen Apple ini berbeda. Kebanyakan konsumen Apple ini memang mau membeli merek itu yo Apple aja gitu. Walaupun sebenarnya produk-produk yang lain sudah bersaing ya, seperti Samsung, misalnya di HP gitu ya, itu Samsung, kemudian ada HP apalagi Xiaomi gitu kan, Oppo, Vivo gitu. Tapi khusus konsumen Apple itu biasanya akan setia. Ketika dia sudah memilih Apple sebagai HP-nya, kalau ada apa-apa lagi dengan HP-nya, dia akan tetap memilih Apple. Ya, ya mungkin konsumen-konsumen yang budgetnya belum apa namanya, belum bisa menggapai Apple, ya akan berada di sekitar produk-produk yang lain. Tapi kalau yang budgetnya sudah mencapai Apple, biasanya akan beli Apple gitu, iPhone misalnya di HP, atau Macintosh di laptop seperti itu. Nah, itulah perilaku dari konsumen Apple. Nah, jadi apa sih yang berbeda gitu kan? Ya, karena menurut Simon Sinek, Apple adalah salah satu perusahaan yang mengerti why mereka gitu. Ya, jadi why ini kenapa produk itu ada. Jadi menurut Simon Sinek itu ada 3 tahapan gitu ya, bagi perusahaan-perusahaan biasa untuk eh, apa produk mereka ada. Itu yang pertama, apa sih yang mereka jual, misalnya HP tadi ya, produknya HP gitu kan, bagaimana mereka hadir gitu ya, mereka hadir dengan teknologi-teknologi terbaru gitu kan, dengan fitur-fitur terbaru. Nah, kemudian kenapa mereka hadir. Nah, biasanya kenapanya itu ditaruh di akhir gitu ya. Kenapa ya, karena ingin bersaing gitu kan dengan produk-produk lain. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang dimulainya dengan why, seperti dalam buku ini, Start with Why, nah itu dia akan memulainya dari kenapanya dulu gitu, bukan dari apanya dulu. Kenapa hadir, misalnya Apple, kenapa Apple hadir di tengah masyarakat. Nah, Apple waktu hadir itu di awal-awalnya saat Steve Jobs dan Simon Sinek masih di masa-masa kuliah, mereka mengembangkan komputer ya, saingannya itu ada IBM ya, dan merek-merek komputer lain yang sudah mapan gitu. Tapi kenapa mereka bisa bersaing? Ya, jadi memang hadirnya Apple itu why-nya itu, mengapanya itu jelas gitu. Mereka akan hadir di tengah-tengah teknologi-teknologi komputer yang lain dengan cara yang berbeda, dengan apa namanya, identitas yang berbeda, seperti itu. Jadi bagaimanapun produk-produk lain muncul dengan kecanggihan apapun, biasanya si produk Apple ini memiliki pelanggan-pelanggan yang setia, sangat setia. Nah, mungkin kalau merek Apple kurang meyakinkan gitu ya penjelasan saya, Simon Sinek juga menjelaskan
tentang merek motor Harley Davidson gitu. Nah, Harley Davidson itu mempunyai pelanggan atau konsumen yang sangat setia. Bahkan mereka membuat klub motor gitu, Harley Davidson gitu kan, hanya untuk touring gitu. Bahkan kadang Harley Davidson itu bukan untuk motor yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka khusus untuk touring gitu ya, memajangkan motor mereka di tepi jalan. Bahkan ada yang mentato, kata Simon Sinek itu, mentato badannya dengan merek Harley Davidson, saking ya kuatnya why atau mengapanya dari merek Harley Davidson gitu. Nah, itu tadi contoh why atau mengapa yang dipandang dari perspektif perusahaan. Nah, kita akan membahas tulisan Simon Sinek mengenai why, mengapa, yang dipandang dari perspektif pimpinan perusahaannya ya, atau leader. Nah, jadi di satu perusahaan, menurut Simon Sinek di dalam buku ini, itu pernah dipimpin oleh seorang pimpinan yang sangat eksklusif gitu. Jadi dalam lantai yang tempat dia berada atau ruangan pimpinan itu para karyawan dilarang untuk naik gitu, kecuali misalnya ada rapat-rapat, kecuali ada hal-hal yang penting gitu, kecuali mereka dipanggil untuk menghadap, seperti itu. Sangat tertutup sekali. Kemudian apa-apa dia juga harus diminta diambilkan gitu. Bahkan membuka kaleng soda pun, yang tutup kaleng soda itu dia minta dibukakan, seperti itu. Sangat memiliki jarak gitu dengan karyawannya atau dengan pegawainya. Nah, jadi menurut Simon Sinek, pemimpin ini memiliki why, mengapa yang tidak tersampaikan kepada pegawainya gitu, karena dia sangat eksklusif gitu, sangat berjarak dengan para pegawainya, dan dia juga tidak membaur, tidak banyak ngobrol dengan para pegawainya. Nah, hal itu berdampak oleh perusahaannya gitu. Oleh perusahaannya tidak berkembang dan perusahaannya mengalami kerugian, seperti itu. Kenapa? Karena para pegawainya tidak termotivasi untuk bekerja gitu, tidak merasa dihargai, tidak merasa diingini, dan tidak tahu mengapa mereka ada di situ, mau ngapain mereka di situ. Oke, bekerjanya, oke, untuk apanya dia ada, ya apa mereka ya bekerja, bagaimana ya mereka melakukan pekerjaannya gitu. Misalnya yang menjadi petugas administrasi, yang melakukan menjadi administrasi itu, yang petugas lapangan dia ke lapangan, tapi dia nggak, semacam tidak punya tujuan bersama gitu dengan pemimpinnya, dengan perusahaannya, tidak memiliki nilai-nilai yang sama, nilai yang dianut bersama. Nah, ketika itu digantilah pemimpin itu, karena tidak sukses digantilah oleh pemimpin lain. Nah, ternyata pemimpin yang ini kebijakannya berbeda. Dia membebaskan seluruh karyawannya untuk naik ke lantai yang tempat dia berada gitu, bebas untuk menghadap. Bahkan dia sering turun ke bawah ke tempat para pegawainya untuk mengobrol, untuk sekedar bercerita. Kemudian tidak ada jarak di antara mereka, tidak ada sekat, sehingga nilai-nilai yang ada dalam diri pimpinan itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam karyawannya, mengapa mereka di situ, mengapa mereka bekerja sama di situ, itu saling saling bertukar gitu kan. Jadi karyawannya merasa nyaman. Nah, hal itu berimbas kepada kinerja si karyawannya tersebut. Jadi karyawannya itu menjadi semangat untuk bekerja. Setelah mengapa dia ada di situ ketemu, ya mengapa dia ada di situ, ya dia bersama pimpinannya bersama-sama
untuk memajukan perusahaan gitu, mengembangkan perusahaan gitu, bukan sekedar dapat gaji doang atau menyelesaikan tugas doang, sama-sama menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaannya bersama-sama membantu konsumen untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui perusahaan mereka. Nah, itulah why-nya atau kenapanya yang udah ketemu ini antara pimpinan dengan karyawannya, sehingga karyawannya menjadi termotivasi. Seakan-akan mereka ini ada gunanya gue di sini gitu kan, bukan sekedar untuk ambil gaji, bukan sekedar untuk menyelesaikan tugas gitu. Jadi mereka terasa menjadi manusia seutuhnya gitu. Jadi mereka menjadi semangat bekerja dan perusahaan mendapatkan apa namanya, nilai lebih gitu dan keuntungan lebih gitu. Jadi ekonominya pun perusahaannya pun menjadi value-nya menjadi lebih tinggi gitu. Keuntungan juga lebih banyak karena si para pegawainya ini bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, jadi kesimpulannya buku ini mengajak para leader atau pemimpin perusahaan itu untuk lebih mengetahui why, mengapa mereka ada di situ. Ya, bukan sekedar untuk melaksanakan pekerjaan, bukan sekedar untuk eh, apa namanya, membuat strategi bagaimana pekerjaan ini eh, bisa dilaksanakan secara baik gitu, secara mudah. Tetapi mengapa mereka melakukan itu? Ya, mengapa mereka melakukan itu? Nilai-nilai yang ada di diri mereka disatukan dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan atau di organisasi, dan disatukan juga oleh nilai-nilai yang ada di karyawan. Karena kalau nilai-nilai itu tidak bersatu, itu akan canggung rasanya. Jadi semangat bekerja pun tidak akan baik seperti itu. Nah, itulah buku Start with Why dari Simon Sinek yang sedikit banyak ingin saya simpulkan, ingin saya sebarkan kepada teman-teman semua. Saya membaca buku ini cukup lama, ya sekitar hampir 2 bulan, karena sejatinya saya itu bukan tidak terlalu ya, saya itu awalnya tidak sangat-sangat suka sekali membaca, tidak. Tetapi ada pemantik yang membuat saya di masa kuliah harus membaca, dan ternyata setelah membaca saya seneng gitu. Ada wawasan saya yang bertambah gitu kan. Walaupun setelah pemantik itu hilang, agak malas lagi membaca. Tapi akhirnya saya paksa-paksain terus untuk membaca. Karena setelah membaca itu ada sesuatu yang lebih dalam diri saya yang nggak bisa saya ungkapin dengan kata-kata gitu. Ada sesuatu yang lebih yang bertambah gitu. Walaupun ketika masa malas tiba, ya malas banget gitu kan. Nah, contohnya buku ini hampir 2 bulan saya harus menyelesaikannya. Padahal seharusnya nggak sampai 2 minggu atau seminggu pun bisa sebenarnya. Ya, ada sajalah masalahnya ya. Jadi saya membuat konten ini dengan harapan saya menjadi lebih rajin untuk membaca, lebih semangat, karena ada target ini saya harus membuat konten sebuah buku gitu. Jadi selain konten-konten buku juga, saya kepingin membuat konten review film juga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau mendengarkan saya, ditunggu konten saya selanjutnya ya, mengenai film dan mengenai tema-tema yang berhubungan dengan background saya. Di antaranya ada demokrasi dan kepemiluan sesuai dengan pekerjaan saya, ada media, komunikasi, media massa, ilmu komunikasi sesuai dengan jurusan kuliah S1 saya. Ada juga tentang ekonomi dan keuangan sesuai dengan jabatan saya dalam beberapa tahun terakhir di kantor sebagai pejabat pembuat komitmen ya. Kemudian ketertarikan saya dunia-dunia atau keilmuan yang lain seperti filsafat, hukum, dan tema-tema lain lah. Teknologi juga saya suka,
mengikuti tema teknologi. Mudah-mudahan saya bisa semakin baik itu ilmu pengetahuan yang saya punya maupun penyampaian yang saya berikan kepada teman-teman semua, semoga semakin baik, karena saya senang untuk memberikan ilmu pengetahuan baru, wawasan baru pada teman-teman, sambil saya juga belajar, jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman. Sekian dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.